Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita boleh dipertemukan di dalam ibadah online pada hari ini. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Saya percaya dan yakini kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu kita sama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Saya percaya kita semua sangat bersukacita ikut berpartisipasi, merayakan, ada yang ikut lomba dan segala macam ya Bapak Ibu ya. Dan kita tahu sama-sama bahwa kita sedang menuju kepada Indonesia yang pulih dan bangkit lebih kuat, seperti tema yang diusung oleh bangsa kita di 77 tahun ini, mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya percaya bahwa tema ini bukan tema yang biasa ya, mengingat peristiwa mungkin apa yang belakangan terjadi di 2 tahun terakhir ini. Kita tahu bahwa kita semua memiliki satu pengharapan yang luar biasa bahwa bangsa Indonesia kita akan pulih dan bangkit lebih kuat. Ini adalah satu statement yang powerful Bapak Ibu ya. Dan saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berpengharapan di dalam Tuhan, kita punya iman bahwa Tuhan kita sangat mengasihi bangsa ini. Dan tentunya kita semua bersatu hati berdoa untuk pemulihan bangsa ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu terkasih, kita memiliki satu pengharapan yang tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kita. Kenapa? Karena kita punya Allah yang setia, Allah yang berjanji dan pasti melakukannya bagi kita. Amin. Kita tahu bahwa kita tidak sendiri dalam menghadapi kehidupan ini, pergumulan ini. Memang mungkin bangsa ini menuju kepada hal-hal yang mungkin menakutkan. Kita melihat dunia semakin gelap, tapi kita percaya satu hal, bahwa kita berjalan bersama Allah yang berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan tentunya hari ini semua yang menyaksikan tayangan ini, kita semua adalah anak-anak yang sangat diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita tahu bahwa merdeka bukan hanya bicara soal kita sudah tidak lagi dijajah oleh para penjajah atau musuh-musuh kita yang dahulu, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa merdeka, lepas daripada ikatan-ikatan dosa, lepas dari segala kutuk penyakit, dan utamanya kita merdeka dari segala pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang penuh kekhawatiran, karena kita tahu dan percaya siapa Allah yang kita sembah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, sharing saya adalah tentang kita tidak sendirian. Ya, kita tahu bahwa dalam kehidupan ini hal yang paling sangat amat terus kita pikirkan adalah masa depan kita. Ya, bagaimana dengan apa yang akan kita lakukan di masa depan, bagaimana anak-anak kita nantinya, bagaimana pekerjaan kita nantinya. Tapi satu hal firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Mazmur 23 ayat 1-3, mari kita sama-sama membacanya. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bicara soal kesendirian, apakah kita pernah merasa sendirian? Sendiri mungkin dalam mengambil keputusan, sendiri mungkin dalam mengurus segala sesuatunya. Nah, sendiri juga bicara tentang bagaimana kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya punya kabar baik Bapak Ibu Saudara, bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang merupakan kenyataan bagi kita, kebenaran yang berlaku dalam setiap musim kehidupan kita, kebenaran yang berlaku hanya dengan ketika kita percaya, mempercayai dan mengimaninya, bahwa sesungguhnya kita tidak sendirian. Nah, apabila Yesus menjadi gembala kita seperti yang dinyatakan di dalam Mazmur 23 ini, maka kita bukanlah seorang single fighter
Ya, saya nggak tahu keadaan status Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu Saudara adalah seorang single mom atau single parent ya, atau seorang yang mungkin sudah ditinggal oleh pasangannya terlebih dahulu, atau mungkin sampai detik ini masih bergumul dan berdoa untuk pasangan kita. Nah, saya nggak tahu. Mungkin juga beberapa dari antara kita adalah anak rantau yang mungkin hidup jauh dari orang tua kita, dari saudara-saudara kita, sehingga kita harus mengurus segala sesuatunya sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah dombanya, kita adalah anak-anaknya, dan Tuhan adalah gembala kita. Dia dikatakan membaringkan kita, Dia membimbing kita, Dia yang menyegarkan kita. Dialah yang senantiasa menuntun hidup kita. Jadi semua karena kita tahu, kita mengenal satu nama, Allah yang kita sembah, Dia adalah Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Dia beserta dengan kita. Dia bukan hanya sekedar menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh penyertaannya. Di dalam bimbingannya, di dalam tuntunannya dikatakan di sini bahwa Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Jadi bukan ke padang rumput yang kering atau kuning seperti itu ya, tetapi kita juga berada di air yang tenang. Bukan air yang bergelombang atau membahayakan kita. Sehingga dikatakan di sini jiwa kita segar. Artinya Dia sebagai gembala menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi ingatlah bahwa apapun keadaan Bapak, Ibu, Saudara yang terkait saat ini, kita adalah domba. Dan kita memiliki gembala yang baik, gembala yang luar biasa, gembala yang senantiasa memperhatikan hidup kita. Dan sebagai domba, kita tidak akan dibiarkan sendirian. Jadi kita sebagai domba, kita tidak pernah, Bapak Ibu Saudaraku, dirancang untuk hidup sendiri. Ya, walaupun mungkin status kita adalah single mom, single parent, atau kita seorang anak yang jauh saat ini dari keluarga dan orang tua kita. Tetapi ingatlah kebenaran, dan ini adalah kenyataan kita, bahwa Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Mengapa? Karena Dialah Allah yang setia, yang selalu menemani kita. Dan inilah janjinya, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia ada bersama dengan kita, Dia sangat dekat, bahkan lebih dekat dari nafas kita. Jadi melalui sharing saya yang singkat ini, saya mau mengingatkan Bapak Ibu Saudara mungkin sedang ada di tengah pergumulan dan kita sudah berdoa cukup panjang, namun belum juga kunjung tiba pertolongannya. Saya mau katakan, nantikanlah pertolongannya dengan satu iman percaya bahwa Allah kita Allah yang setia, dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Karena Dia adalah gembala yang baik, yang senantiasa menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, inilah satu kebenaran yang luar biasa yang mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri di tengah dunia yang seperti ini, keadaannya tidak menentu. Kita tidak bisa mengandalkan pekerjaan kita tidak bisa mengandalkan orang tua kita tidak bisa mengandalkan anak-anak kita. Tetapi satu hal, ketika kita punya iman percaya bahwa yang memelihara hidupku adalah seorang gembala yang agung, gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi kita di kayu salib. Kalau anaknya saja diberikan, yang terbaik dari surga diberikan, apalagi bicara tentang sandang, pangan, dan papan. Pasti Tuhan pelihara kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mau meresponi firman Tuhan ini dengan satu ucapan syukur. Kita percaya bahwa tangan yang memegang kita adalah seorang gembala yang baik. Mari sama-sama kita satu hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Siapakah kami di hadapan-Mu?
Kami adalah domba-dombamu, dan Engkau adalah gembala kami. Engkau gembala yang baik. Engkau menuntun kami ke air yang tenang, membawa kami ke padang rumput yang hijau. Engkau senantiasa membimbing kami menuju kepada air yang tenang, sehingga disegarkanlah jiwa kami. Kami tahu Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memelihara hidup kami adalah Allah yang setia. Biarkanlah kami terus memandang kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada orang tua kami, kepada anak kami, kepada saudara kami, bukan kepada pemimpin kami, kepada bos kami, kepada pekerjaan dan apapun Tuhan usaha kami. Tetapi biarkanlah kami sungguh bergantung penuh kepadamu sebagai gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tidak pernah sendiri dalam menghadapi pergumulan hidup kami. Ada Tuhan yang sangat dekat dengan kami, yang peduli, yang mengasihi kami. Dan kami bersyukur kami berhak menerima segala janji orang benar dan orang kudus. Karena apa yang Tuhan sudah lakukan di kayu salib membenarkan kami. Dan kami menyatakan dengan iman, kami adalah orang-orang yang dibenarkan melalui pekerjaan-Mu di kayu salib. Dan saatnya kami mau Tuhan menantikan pertolongan-Mu dengan setia, karena kami tahu Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami tahu sesuatu yang besar sudah menanti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia. Kami bersyukur untuk bangsa ini yang sudah memasuki hari kemerdekaan ke-77 tahun. Kami percaya sepanjang waktu ini Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini. Dan kami mau rilis, kami mau Tuhan memberkati bangsa ini untuk pulih dan bangkit lebih kuat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa ini. Kami bersyukur untuk pemimpin-pemimpin kami. Biar hikmat-Mu menyertai setiap pemimpin kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan adakan. Kami percaya dimanapun kami berada, kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.